Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka bukunya tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, kali ini kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian sudah pernah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gimana kita melihat dalam bacaan halaman 64 tentang makanan khas Palembang. Anak-anak, bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tentunya kalian harus membaca dulu dan menggarisbawahi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Ya, anak-anak, seperti halnya teks berdasarkan bacaan yang ada di halaman 64 ya. Cara penyampaian teks ya terdiri dari apa aja, Nak? Terdiri atas teks lesan dan teks tulis. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah membaca di halaman 64, maka kalian bisa menggarisbawahi mana itu gagasan pendukung dan gagasan pokok, sehingga kalian bisa menjawab dalam bacaan halaman 65 dalam paragraf. Tetapi di sini anak-anak, paragraf 1 kamu garis bawahi mana gagasan pokoknya. Paragraf 2 mana gagasan pokoknya, kalian harus bisa menggarisbawahi sehingga kalian bisa menjawab dalam halaman 65. Saya kira anak-anak gagasan pokok itu sudah dibahas di halaman pelajaran 1. Anak-anak, kita lanjutkan di sini tentang keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Anak-anak, Indonesia memiliki keragaman makanan tradisional. Nah, makanan tradisional Indonesia adalah banyak sekali jenisnya. Ya, makanan olahan asli Indonesia atau khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan dan minuman yang mengandung cukup banyak gizi. Nah, oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia ya yang mengkonsumsi makanan lezat itu. Makanan tersebut biasanya memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda-beda sesuai dengan apa, anak-anak? Keragaman daerah itu sendiri. Contoh makanan tradisional di Indonesia ya. Contohnya ada di Provinsi Jawa Timur. Apa makanan tradisionalnya? Itu rujak cingur. Provinsi Jakarta, makanan tradisionalnya apa, anak-anak? Kerak telur. Provinsi Jawa Barat, makanan tradisional apa, anak-anak? Serabi. Nah, itulah ya macam-macam atau keragaman makanan yang ada di Indonesia. Untuk itu anak-anak, kalian harus melihat atau bisa membaca pada halaman 66. Nanti kalian bisa melihat bagaimana atau macam-macam makanan tradisional di Indonesia. Untuk itu anak-anak, kita lanjutkan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi mempunyai sifat ya dapat dipantulkan atau diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya apa kira-kira? Benda yang dapat memantulkan bunyi. Contohnya kaca, dinding, logam, ya. Maka kalau kita memantulkan benda itu akan apa? Menyerap bunyi. Pemantulnya dan bagaimana caranya menyerap bunyi atau mempunyai sifat pemantul. Maka jika kalian akan melempar benda, maka benda akan anak-anak memantul ya. Coba kalian nanti bisa mencoba penghapus atau apa, kamu lemparkan ke benda yang keras, maka benda itu pasti akan memantul. Nah, anak-anak, begitu juga sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Saya ulang, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya
lunak. Contohnya, permukaan lunak dapat dijadikan sebagai peredam suara. Apa kira-kira? Kapas, karpet, wol kertas, spons, ya. Benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung. Nah, anak-anak, ada beberapa bunyi pantul yang dapat kita ketahui. Apa saja? 1. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi bila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Misalnya, kita berteriak di tebing, wah. Nah, bunyi pantul akan terdengar. Yang kedua, gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung itu menyebabkan bunyi asli akan terganggu sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, anak-anak, di dalam sub 2 kita membahas tentang pembiasaan kerjasama di lingkungan. Manusia dikatakan makhluk individu karena apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri, anak-anak, ya. Tentunya membutuhkan orang lain supaya apa? Terjalin rasa kebersatuan. Saya kira anak-anak sudah mengetahui, anak-anak, atau sudah pernah membahas tentang kerjasama dalam lingkungan, ya. Kita lanjutkan tentang penyajian tari dengan iringannya. Kegiatan menari biasanya berkelompok, anak-anak, ya, memerlukan kerjasama yang baik antara anggota kelompok tari. Untuk apa? Untuk kepentingan saat menari supaya bisa kompak. Nah, anak-anak, kita punya contoh tari kepek sayap. Tari kepek sayap diiringi dengan lagu burung kutilang. Biasanya 1, ada gerak, ya. Gerakan ini biasanya menggerakkan dari ujung sampai ke atas. Ya, anak-anak, yang kedua adalah gerakan menggerakkan tangan secara bergantian. Yang ketiga, menggerakkan di saat kita duduk. Dan yang keempat, menggerakkan tangan secara bergantian. Gerakan yang kelima, menggerakkan ujung atas sampai ujung bawah sambil berlari-lari kecil untuk membentuk lingkaran. Nah, supaya tarian ini bisa kompak, maka kita harus kerjasama, anak-anak, sehingga apa yang kita mainkan akan terjalin kebersamaan. Anak-anak, pelajaran tema 1 sub 3 pembelajaran 1 dan 2 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, anak-anak, tugas kalian hanya mempelajari lagi sub berapa, anak-anak? Sub 3 pembelajaran 1 dan 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.